Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mauliana. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sambung Wajura. Bidang saya 0207067701. Saya menjadi dosen di Universitas Sambung Wajura sejak tahun 2020 dengan mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah manajemen konstruksi. Hampir semua pekerjaan di bidang teknik sipil memerlukan manajemen konstruksi untuk mengatur dan mengendalikan biaya, mutu, dan waktu dari kegiatan di bidang teknik sipil. Maka dari itu, manajemen konstruksi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa di semester 5. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan rencana pembelajaran studi atau RPS sebagai acuan saya. Materi mata kuliah manajemen konstruksi membahas mengenai definisi proyek, batasan-batasan proyek, perbedaan antara manajemen proyek dan manajemen konstruksi, ruang lingkup manajemen proyek, proses dan tahapan manajemen proyek, serta fungsi-fungsi manajemen proyek dalam lingkungan kerja. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi di pertemuan ketiga yang membahas tentang manajemen proyek. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari manajemen proyek, batasan-batasan proyek, perbedaan antara manajemen proyek dan manajemen konstruksi, kemudian proses dan tahapan manajemen proyek, serta dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen proyek dalam lingkungan kerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen konstruksi dengan materi nanti kita akan belajar tentang manajemen konstruksi. Ya. Ini pertemuan kita yang ketiga dari perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Ada yang tahu apa itu manajemen proyek? Pernah dengar istilah manajemen proyek? Apa? Ada yang tahu? Apa itu manajemen proyek? Apa? Rizky? Menurut kamu apa itu manajemen proyek? Sistem yang mengatur kayak schedule, cost, terus planning dalam suatu proyek biar proyek itu lebih bisa berjalan sesuai dengan jadwal. ya. Oke. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi proyek dan batasan-batasan proyek. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan apa perbedaan antara manajemen proyek dan manajemen konstruksi, serta menjelaskan ruang lingkupnya dari manajemen proyek dan manajemen konstruksi, kemudian proses dan tahapan dari manajemen proyek. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen di dalam kegiatan lingkungan kerja di bidang konstruksi. Ya. Ini definisi dari proyek itu sendiri. Proyek itu adalah pekerjaan fisik yang mempunyai nilai biaya, kemudian dia terikat pada suatu kegiatan yang tertentu waktunya, dengan waktu tertentu dan biayanya tertentu pula. Ya, jadi ada beberapa pendapat. Menurut ilmu manajemen konstruksi, proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Jadi proyek itu dibatasi oleh waktu dan harus ada biaya. Jadi kalau selesai proyek, selesai. Tidak ada yang namanya, kecuali kalau proyek multi years ya, dia berlanjut. Ini menurut PMBOK, ada PMBOK, guide. Ya, proyek itu bersifat unik, dia temporer. Temporer itu berarti setiap proyek itu mempunyai durasi waktu yang tertentu. Kemudian unik berarti jasa, produk yang dihasilkan oleh suatu proyek itu pasti berbeda.
tidak mungkin sama 100%. Kemudian progressive elaboration, bahwa setiap proyek itu memiliki langkah-langkah atau tahapan yang terus berkembang dan berlanjut. Itu menurut PMS. Ya. Nah, ini batasan proyek. Setiap proyek itu dibatasi oleh istilah BMW. BMW, biaya, mutu, dan waktu. Jadi suatu proyek yang baik itu adalah proyek yang biayanya tidak melebihi dari anggaran, dari RAP, rencana anggaran biaya, kemudian waktunya juga tidak melebihi durasi waktu yang sudah ditetapkan dalam kurva S, dan mutunya juga bisa tercapai sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Ini batasan proyek tadi, biayanya adalah tidak boleh melebihi anggaran, mutunya juga harus memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan, kemudian waktunya harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau untuk proyek sederhana, PM-nya cukup, biaya, mutu, waktu itu cukup sesuai dengan spek saja. Tapi kalau untuk proyek yang lebih besar, dia harus ada tambahan 2 kategori, zero accident dan green. Apa itu zero accident? Tanpa kecelakaan kerja, jadi tidak boleh ada kecelakaan kerja. Dan green, green itu apa? Ya, Pak. Green itu ramah lingkungan. Ya. Jadi dia harus menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi dari hasil proyek tersebut. Ini yang membedakan kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Kegiatan proyek itu dia hanya sasaran mencapai tujuannya sukses, tapi kalau kegiatan operasional itu dia terus berlanjut. Jadi beda antara proyek sama kegiatan operasional itu, kalau proyek itu sewaktu-waktu habis, operasional itu dia akan terus menerus. Ya, proyek itu tadi kan dibatasi oleh waktu. Sementara kalau kegiatan operasional itu dia kontinu terus menerus. Seperti itu. Kemudian kalau proyek itu bersifat sementara, selesai, ya selesai. Tapi kalau kegiatan operasional harus berlanjut, terus berlanjut. Ya, ini bedanya kegiatan proyek sama kegiatan operasional. Kemudian manajemen proyek dengan manajemen konstruksi, apa bedanya? Ini teori ya. Teorinya manajemen proyek itu menurut Nur Hayati adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tertentu. Itu manajemen proyek. Kalau manajemen konstruksi menurut Hafnidar itu usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan di proyek. Sekarang beda manajemen proyek dengan manajemen konstruksi, ada yang paham nggak? Ada yang tahu? Apa beda? Pernah nggak? Dengan manajemen proyek pernah? Manajemen konstruksi pernah? Bedanya apa? Istilahnya berbeda dan pengertiannya berbeda. Nih, setelah ditampilkan gambar seperti ini, adakah yang bisa menjelaskan beda manajemen proyek, manajemen konstruksi, sama supervisi? Apa bedanya? Ridho? Apa bedanya? Kalau yang manajemen proyek itu ini dari mutu, Terus? yang itu waktu, terus PMW. Bedanya apa? Jadi bisa dilihat ya dari tabel ini, manajemen proyek itu prosesnya dari awal sampai akhir, ya kan? Yang manajemen konstruksi, dan di situ ada pekerjaan dari gagasan proyek, studi kelayakan, perencanaan, prakonstruksi, konstruksi, dan pemeliharaan.
manajemen proyek itu dari awal sudah terlibat. Jadi dari kegiatan gagasan proyek, manajemen proyek itu sudah terlibat. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan. Ada 7 kegiatan konstruksi, manajemen proyek itu sudah terlibat dari awal. Tapi kalau manajemen konstruksi, dia hanya terlibat di 1, 2, 3, 4 pekerjaan. Mulai dari perencanaan, prakonstruksi, konstruksi, dan pemeliharaan, baru manajemen konstruksi itu terlibat. Jadi di gagasan, studi kelayakan, sama pra perencanaan, si manajemen konstruksi belum masuk, belum ada. Ya, jadi dari 7 kegiatan proyek, si manajemen proyek itu dari awal. Sementara kalau manajemen konstruksi hanya dari 4 kegiatan terakhir. Bedanya lagi dengan supervisi. Supervisi itu hanya di kegiatan konstruksi sama pemeliharaan. Dia terlibat di supervisi. Supervisi itu pengawasan ya. Mengawasi, jadi dia dari kegiatan konstruksi sama pemeliharaan baru ada supervisi. Ini kalau biaya mutu dan waktu kan harus semua. Kegiatan proyek harus ada biaya mutu dan waktu. Dan untuk kalau proyek yang besar, saya bilang tadi BMW dan RIM ditambah zero accident. Sampai sini paham? Bedanya manajemen proyek sama manajemen konstruksi? Paham? Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Paham ya? Kita lanjut. Ini ada lagi proses manajemen proyek dan konstruksi. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar apa itu manajemen, yang dikenal dengan namanya PUAC, unsur manajemen itu planning, organizing, executing, dan controlling. Nah sekarang ini prosesnya. Proses manajemen itu dikenal dengan nama SITLACOM. SITLACOM, S-nya survei, I-nya investigasi, D-nya design, L-nya land acquisition. Kalau dia ada pembebasan lahan. Di tengah-tengahnya ada procurement. Procurement itu prosedurnya. Kemudian konstruksi, construction-nya, pelaksanaan. Ada operation, setelah pelaksanaan baru dia berjalan proyeknya. Baru ada maintenance terakhir. Setelah maintenance, kalau memang dia perlu pembongkaran. Ini siklusnya. Proses manajemen dikenal dengan nama SITLACOM. Ingat ya, tadi proyek itu dibatasi 3 triple constraint dari manajemen konstruksi tadi ada 3 BMW. Biaya, mutu, waktu. Kalau proses manajemen konstruksinya dikenal dengan nama SITLACOM. Survei, investigasi, design, land acquisition, construction, operation, maintenance. Tapi kalau biasanya kalau land acquisition itu untuk proyek-proyek yang membebaskan lahan ya. Contohnya jalan tol. Kalau jalan tol kan ada pembebasan lahan. Tapi kalau proyek-proyek yang tidak ada pembebasan lahan, berarti lahannya hilang. Jadi sitcom. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke ruang lingkup manajemen proyek. Jadi ruang lingkup manajemen proyek itu waktu proyek dimulai itu kapan harus tahu. Kemudian perencanaannya seperti apa, dan verifikasi proyek serta kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Itu ada controlling tadi, ada maintenance. Ini tujuannya. Kenapa harus ada manajemen proyek? Supaya proyek itu cepat selesai dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, supaya anggarannya itu tidak membengkak. Jadi untuk menjaga anggaran supaya sesuai dengan yang sudah disepakati di kontrak. Kemudian yang ketiga, menjaga kualitas. Jadi kualitas itu memang sesuai dengan spek, tidak melenceng. Yang keempat, melancarkan proyek. Jadi kalau sudah termanage, sudah diatur suatu proyek konstruksi itu, dia akan lancar. Ya. Ini manfaatnya.
manfaat manajemen proyek. Dari segi biaya tadi dia tidak kelebihan anggaran, bisa diminimalisir. Kemudian dari segi resiko ini dapat terkendali karena sudah diatur dan terkendalikan. Kemudian dari segi waktunya harus tercapai sesuai dengan kurva S yang sudah kita buat. Kemudian untuk segi program pemerintah, karena proyeknya ini bisa tercapai, mutunya tercapai, berarti pekerjaan yang dari pemberi kerja si pemerintah juga tidak perlu mempekerjakan banyak karyawan, kemudian tidak perlu lembur, kan sudah tepat waktu, anggaran juga sudah sesuai, berarti kan tidak perlu lembur, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. Dari segi si pemerintah ini pemberi kerja ya biasanya ya. Dari segi kualitas juga jadi lebih terjamin, mutunya dapat tercapai, berarti terjamin. Dari segi pemantauan juga lebih mudah karena sudah dikontrol di dari manajemen konstruksinya. Ini proses dan tahapan manajemen proyek itu ada input. Masih ingat ya? Manajemen proyek itu ada 5 unsur, 5M. Apa aja 5M? Memang material Waduh. method. Baca Bu. Oh iya. Man itu apa? Manusia. Maksudnya apa manusianya itu? Di dalam proyek konstruksi? Ya, maksudnya Pekerja. Ya. Ya, baik itu dari tingkat bawah, dari buruh, tukang mandor sampai ke level manajemen, sampai manajer, sampai project manajernya, sampai pemberi kerja itu masuk ke tenaga kerja. Kemudian money, biaya. apa? Biaya. Kalau proyek nggak ada uang, nggak mungkin jalan kan? Kemudian bahan atau material, nggak mungkin juga kalau proyek itu nggak ada materialnya, pasti ada materialnya. Apa aja contoh materialnya? Semen, batu, pasir, besi, ya semua material. Mesin, apa aja contoh mesin? Hah? Alat beratnya apa aja contohnya? Kalau untuk pekerjaan bangunan itu misalnya apa? Kren kalau untuk yang bangunan tinggi. Ekskavator kalau untuk mengeruk. Kemudian kalau untuk proyek jalan, bulldozer, grader, aspal finisher, banyak ya? Itu mesin. Kemudian metode, cara kerjanya. Jadi 5M ini harus terpenuhi. Di input itu harus ada 5M-nya. Kemudian baru bisa diproses untuk pekerjaan proyek. Baru setelah diproses ada output. Prosesnya itu ada proses manajemen proyek yang berorientasi pada produk ada. Kalau produk ya, kayak kita kalau proyek konstruksi itu misalnya jadinya bangunan gedung, ya outputnya di gedung. Tapi kalau jasa, misalnya jasa itu misalnya pelayanan ya di rumah sakit, ya akhirnya produksinya yang berupa pelayanan jasa. Kemudian outputnya itu adalah tujuannya, bentuknya apa, seperti apa. Ya, jadi proses tahapan manajemen proyek itu ada input yang ada 5M. Semua kegiatan ya, bukan hanya konstruksi saja, semua kegiatan kemudian proses dan ada output. Ini tahapannya, bisa dibaca ya. Tahapan proyek itu ada project definition, mendefinisikan proyek, ya tujuannya apa, kemudian menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan material, masuk ke project definition. Kemudian inisiasi proyek, perencanaan awal. Setelah ada ide, ada gagasan, baru kita rencanakan. Kira-kira mau dibuat seperti apa, bangunannya mau dibuat berapa lantai, itu masuk ke inisiasi. Yang ketiga, planning. Terkait dengan inisiasi, adanya planning, perencanaan. Baru digambar,
dirancang, didesain, kemudian eksekusi, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan itu kan masuk yang kontrol, masuk yang construction ya, pelaksanaan tadi. Kemudian ada monitoring dan kontrol dan penutupan proyek. Ini tahapannya. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek. Ada pemilik proyek atau disebut owner, atau biasa pernah dengar kata bowir. Bowir itu pemilik proyek. Pemilik proyek itu bisa pengembang, bisa dari dinas pemerintah, pemilik proyek. Kemudian konsultan. Konsultan ini ada dua, konsultan perencana dan konsultan pengawas biasanya. Kalau konsultan perencana itu dia yang merencanakan, dia yang mendesain. Kalau pengawas dia nanti bekerja sama dengan kontraktor di lapangan. Setelah itu ada kontraktor, pelaksana. Pelaksana terdiri dari kontraktor, subkontraktor, ada kontraktor spesialis, ada pemasok bahan. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini ya tadi dari tukang sampai ke unsur pimpinan. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat ini ada dua, ada di sekitar lokasi, ada yang masyarakat yang terdampak. Ya kalau masyarakat di sekitar lokasi ya berarti misalnya kita buat jalan, lagi bangun jalan, masyarakat yang ada di sekitar jalan yang kita bangun. Tapi kalau masyarakat yang terkena dampak, itu bisa lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Misalnya masyarakat yang sudah 2 kilo jauh dari situ, tapi setelah dibangun jalan ini mereka akan lebih lancar, aksesnya lebih cepat. Itu masyarakat yang terdampak. Kemudian lembaga pengelola. Pasti ya, kalau kita misalnya bangun gedung, pasti akan kita melibatkan PLN untuk listriknya. Apalagi kalau seandainya kita nanti bangun perumahan misalnya, pasti melibatkan orang PLN untuk listrik, melibatkan PDAM untuk air bersih, melibatkan Telkom untuk jaringan telekomunikasinya. Kemudian ada lembaga keuangan. Kalau seandainya proyek kita dibiayai oleh pihak ketiga, bisa lembaga keuangannya bisa dari perbankan. Kalaupun bukan perbankan, bisa jadi leasing, bisa jadi lembaga pembiayaan yang lain, operasi. Kemudian lembaga perizinan. Lembaga perizinan ini ada dinas-dinas perizinan ya. Kemudian lembaga internal. Lembaga internal tuh ya yang lain-lain banyak. Dari sisi yang bisa untuk kita libatkan dalam proyek konstruksi. Ini manajemennya sama ya. Banyak prosesnya itu bisa internal dan eksternal, baik kita yang di dalam berhubungan dengan yang di luar, atau formal informal, secara formal maupun informal, vertikal dan horizontal. Baik dari bawahan, kalau horizontal kan, kalau vertikal itu kan antar rekan kerja ya. Kalau vertikal kan, kalau horizontal, kalau vertikal ke atas, bisa dari bawahan ke atasan. Kemudian official dari pekerja kantor maupun bukan pekerja kantor. Written or oral, yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian verbal dan non-verbal, ya, yang sehari-hari kita berucap sama yang dengan kita surat gerak seperti itu. Manajemen komunikasi antar pihak yang ada di dalam manajemen konstruksi. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tentang manajemen konstruksi? Paham? Apa tadi beda manajemen proyek sama manajemen konstruksi? Manajemen proyek itu dari awal. Dari awal ada berapa tingkatan? Apa berapa? 7. Kebanyakan. 7 kegiatan proyek dari tahap gagasan sampai ke maintenance. Ada 7. Manajemen proyek itu terlibat semua dari awal. Kalau manajemen konstruksi mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan, perencanaan, construction,
perencanaan, pra-construction, construction sama maintenance. Itu manajemen konstruksi. Kalau supervisi hanya dua, construction dan maintenance. Sampai sini paham? Manfaatnya apa? Manfaat manajemen konstruksi. Dari segi biaya seperti apa? Dari segi biaya tidak over budget. Tidak over budget, sesuai dengan budget yang sudah direncanakan dan disepakati di dalam kontrak. Dari segi apa tadi? Biaya mutunya seperti apa? Tentunya sesuai dengan spesifikasi. Sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Kemudian waktu Waktunya sesuai dengan UPS. sesuai dengan upaya itu apa? Itu Sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, yang dituangkan dalam UPS. Kan kalau proyek itu pasti harus ada UPS ya. ya. Jadi fungsi manajemen proyek itu untuk mengontrol supaya kegiatan konstruksi kita itu tidak melebihi biaya untuk dan waktu. Intinya manajemen proyek itu mengatur, manajemen kan mengatur ya, mengatur supaya proyek tersebut sesuai dengan biaya mutu waktu BMW. Oke? Sampai sini paham semua? Paham? Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan mata kuliah kita, materi kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.